Page akan kembali ke WWE. Jey Uso kepleset lagi di Raw minggu ini. Desain kaos John Cena yang baru sindir Cody Rhodes. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Page akan kembali ke WWE. Mantan AEW Women's Champion Saraya udah nggak ada di WWE sejak dirilis di tahun 2022. Superstar asal Inggris ini sebelumnya harus pensiun gara-gara cedera leher, tapi akhirnya comeback dan gabung AEW buat nambah star power di divisi wanita mereka. Tapi sekarang, dia sendiri ngaku kalau kayaknya udah nggak ada tempat buat dia di AEW. Dengan karir gulatnya yang nggak lama lagi bakal selesai, ada kemungkinan Saraya atau Paige bakal ngabisin tahun-tahun terakhirnya di WWE, tempat dia mulai karirnya dulu. Di Twitter, Paige ngepost lirik dari lagu In Trance selamanya di WWE yang bikin fans langsung mikir kalau dia bakal balik. Dia nulis bagian awal dari lagunya yang bisa jadi kode kalau dia bakal pakai theme song lamanya lagi. Nah, kalau dia balik ke lagu lawannya yang dibuat WWE, itu artinya apa? Yap, bisa aja dia beneran balik ke WWE. Apalagi kontraknya di AEW kabarnya bakal habis di bulan September. Harusnya sih kalau dia beneran mau cabut, masih butuh beberapa bulan sebelum bisa keluar dari AEW. Tapi ngelihat beberapa nama kayak Ricky Starks dan Rey Fenix yang udah lebih dulu dilepas, bukan nggak mungkin Paige bisa lebih cepat balik ke WWE. Menurut kalian, apakah Paige harus kembali lagi ke WWE? Komen di bawah. Jey Uso kepleset lagi di Raw minggu ini. Di Raw minggu ini, World Heavyweight Champion Gunther nyerang Jey Uso abis The Usos menang lawan A Town Down Under. Mereka sempat ribut sebelum akhirnya Jey siap buat ngehajar Gunther pakai spear, tapi pas lari ke arah Gunther, Jey malah kepleset di pojok ring. Nah, momen ini langsung dimanfaatin sama Gunther buat balik nyerang Jey dengan pukulan forearm yang brutal. Bikin dia pegang kendali lagi di brawl itu, dan pastinya internet gak ngasih ampun. Fans langsung rame-rame bikin meme soal keplesetnya Jey dan Gunther pun ikut ngeledek di Twitter. Dia ngepost hashtag WWE Raw bareng gif seorang cewek yang kepleset. Jelas banget ini sindiran buat Jey. Postingan itu langsung viral, hampir nyentuh 1 juta views dan dapat lebih dari 30.000 likes. Fans emang seneng banget ngetawain Jey kemarin. Menurut kalian, apakah Gunther akan permalukan Jey Uso di WrestleMania? Komen di bawah. Desain kaos John Cena yang baru sindir Cody Rhodes. Hilton John Cena sejauh ini benar-benar sukses besar. Promonya lawan Cody Rhodes jadi salah satu yang terbaik sepanjang masa, dan hype buat pertandingan mereka di WrestleMania 41 makin menggila. WWE baru aja ngeluarin kaos baru bertuliskan Last Real Champion yang diambil langsung dari kata-kata Cena di promo barunya di Raw kemarin. Desain kaos ini mirip banget sama kaos Cena yang dulu bertuliskan Rise Above Hate, tapi kali ini versi yang lebih gelap, lebih bengis, dan lebih mencerminkan karakter baru Cena yang gak peduli siapapun. Kaos Last Real Champion ini sekarang udah tersedia di WWE Shop. Menurut kalian, apakah John Cena benar-benar bakal ngehancurin mimpi Cody dan cabut dari WWE sebagai champion? Komen di bawah. Jey Uso yakin bisa kalahkan Gunther. Kemenangan Jey Uso di Royal Rumble kemarin tuh bikin rame banget. Banyak yang ngerasa kalau keputusan itu nggak masuk akal, dan ada juga yang ngeraguin apakah dia beneran layak buat dapat kesempatan ini. Sekarang, dia udah siap buat lawan Gunther di WrestleMania buat sabuk World Heavyweight Championship, dan perdebatan soal ini makin panas menjelang acara terbesar tahun ini. Di podcast Raw Recap, Jey Uso ditanya soal banyaknya orang yang meragukan dirinya buat ada di title match di WrestleMania. Dan jawaban dia, santai tapi penuh keyakinan. Aku kerja di tempat yang emang selalu dikritik, Us. Kata Jey, kamu harus punya mental kuat, harus bisa nerima kritik, tapi tetap aja aku juga manusia. Aku udah kerja keras buat dapetin posisi ini, dan sekarang aku bakal ambil kesempatan ini. Raguin aku, silakan. Lakuin aja yang kalian mau. Yang penting, aku punya fansku di belakangku. Aku punya saudara-saudara, keluargaku. Dan yang lebih gila, Jey janji kalau dia bakal nge-shock dunia bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Aku pernah jatuh, pernah kepleset, tapi kamu tahu aku, Us. Aku bakal bangkit lagi. Itu udah jadi perjalanan karirku. Mereka lihat aku mulai dari nol dan aku masih berusaha buat dapat tempatku. Aku masih mau dapat pengakuan setiap minggu. Itu aku. Jey juga bilang kalau saat ini dia cuma fokus buat bertahan dan ngejalanin hari demi hari menuju WrestleMania. Yang aku tahu, aku cuma berusaha tetap bertahan sampai WrestleMania tiba, kata Jey. Aku gak pernah punya mindset kayak gini sebelumnya. Aku masih belajar ngadepinnya. Tapi satu hal yang aku tahu, di WrestleMania, aku harus ngalahin Gunther. Karena kalau aku gak menang, itu akhir buat Jey Uso. Semua ada di ujung tanduk sekarang. Aku ambil 1 hari dalam 1 waktu. Jey Uso versus Gunther di WrestleMania bakal jadi pertandingan yang brutal dan penuh emosi.
Menurut kalian, apakah Jey Uso bisa nge-shock dunia dan kalahkan Gunther? Komen di bawah. Lyra Valkyria puas bisa nendang Liv Morgan. Lyra Valkyria sukses mempertahankan gelar Women's Intercontinental Championship di Raw minggu ini. Meskipun sempat diganggu sama Liv Morgan, dia tetap berhasil ngalahin Raquel Rodriguez buat lanjut jadi juara. Setelah itu, Lyra ngomong di Twitter WWE tentang title defense-nya. Dia ngerasa penonton di Skotlandia bener-bener gila, hampir kayak pulang ke rumah sendiri. Tapi yang paling bikin puas, nendang muka Liv Morgan. Atmosfernya gila banget, penontonnya luar biasa. Fans Irlandia dan Skotlandia bikin ini berasa kayak rumah sendiri. Di luar cuaca mendung dan abu-abu, tapi di dalam energinya oh my god. Gak ada tandingannya. Aku bisa keluar kering di depan penonton kayak gitu terus-terusan. Mau dipukul berapa kali pun, aku tetap cinta ada di atas sana. Lyra juga ngejek Raquel Rodriguez. Aku harusnya lebih banyak dengerin Bayley. Aku jelas ngeremehin Raquel. Mungkin karena dia akhirnya nemu kacamata yang pas buat dia. Siapa tahu. Tapi yang jelas, penonton ini, title defense ini bakal aku inget terus. Oh, dan nendang Liv Morgan di muka, puas banget. Dia emang pantas ditendang. Menurut kalian, apakah Lyra Valkyria itu champion yang keren untuk gelar IC? Komen di bawah. CM Punk jadi tamu pertama di acara terbaru Stephanie McMahon. WWE makin ngeluasin pengaruhnya di dunia hiburan dan kali ini Stephanie McMahon yang turun tangan. Dia bakal jadi host acara interview baru berjudul Stephanie's Places di ESPN yang diproduksi sama Omaha Production. Tentunya bekerja sama dengan WWE. Ini jadi langkah besar buat Stephanie setelah balik ke WWE. Setelah sempat cabut pasca comeback-nya Vince McMahon di Januari 2024. Dan yang bikin menarik, episode pertamanya bakal bareng CM Punk. Steph baru aja nge-upload cuplikan dari episode perdana yang tayang besok. Di video itu, Punk kelihatan emosional, tapi tetap mau ngobrol sama Stephanie. Dia kelihatan ngerefleksiin karirnya, baik di WWE maupun di UFC. Dan di akhir video, dia kasih pesan motivasi yang khas CM Punk banget. Aku seneng banget sekarang. Ya jelas aku kalah, tapi tim baseball favoritku itu dijuluki Lovable Losers karena alasan tertentu. Dan yang penting, kali ini aku nggak cedera. Kalau mimpimu nggak bikin kamu ketakutan setengah mati, berarti mimpimu masih kurang besar. Pastinya obrolan mereka bakal seru banget, apalagi dengan semua drama yang pernah terjadi antara Punk, WWE, dan keluarga McMahon. Menurut kalian, apakah kalian akan menonton acara terbaru Stephanie McMahon? Komen di bawah. WWE adakan konser musik sebelum WrestleMania. WrestleMania 41 udah penuh banget sama acara keren, tapi WWE masih nambah lagi. Selain WWE World, SmackDown, Hall of Fame, NXT Stand and Deliver, dan bahkan The Roast of WrestleMania, sekarang mereka ngumumin event baru, WrestleMania After Dark. Acara ini bakal digelar di Fontainebleau Las Vegas Hotel, tempat yang sama buat WWE World dan The Roast of WrestleMania. After Dark bakal berlangsung 4 malam mulai 17 April sampai selesai 20 April. Untuk malam pertama, DJ Valentino Khan dengan kehadiran Bianca Belair, Charlotte Flair, dan Rey Mysterio. Untuk malam kedua, Metro Boomin bakal ngegas panggung bareng Bron Breakker dan Liv Morgan. Untuk malam ketiga, Machine Gun Kelly tampil dengan bintang tamu The Usos. Dan untuk malam terakhir, panggung utama bakal dipegang Florida dan Rob Gronkowski. Plus ada Valentino Khan, Damian Priest, dan Tiffany Stratton. Buat yang lupa, Gronk terakhir muncul di WWE tahun 2020 sebagai host WrestleMania 36. Bahkan sempat jadi WWE 24/7 Champion sebelum sabuknya direbut R-Truth. Sekarang dia balik lagi. Menurut kalian, apakah kalian bakal ikutin konser sebelum WrestleMania ini? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were